Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidarur Rahman. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu Dr. Maslihati Nurhidayati SHMH karena berkat Ibu saya dapat menyelesaikan video ini. Sebelum menyentuh mengenai pengertian sumber hukum internasional, saya ingin memberikan pendapat dari CST Council agar dapat memberikan gambaran yang lebih baik kepada penonton. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, beliau mendefinisikan sumber hukum sebagai apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa dan apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Lazimnya, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan dari suatu produk hukum. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber yang menentukan isi dari hukum tersebut. Apabila kita berbicara tentang sumber hukum internasional juga mengenal adanya sumber hukum formil dan sumber hukum material. Lalu, bagaimanakah sumber hukum formil dalam sumber hukum internasional? Saya mengambil pendapat T.J. Lawrence sebagai pandangan sumber formil. Ia mengatakan bahwa ada satu kekuatan yang dapat menjadikan hukum tersebut mengikat, yaitu persetujuan atau konsen. Persetujuan tersebut bersifat tersurat maupun tersirat. Sedangkan untuk sumber hukum material, saya menggunakan pendapat dari J.G. Stark. Ia mengatakan bahwa arti material diartikan sebagai bahan yang aktual yang dapat digunakan oleh para ahli hukum, praktisi, untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam situasi tertentu. J.G. Stark juga membagi material tersebut ke dalam 5 kategori utama, yaitu pertama, custom, kedua, treatise, yang ketiga adalah the decision of judicial or arbitral tribunal, yang empat adalah juristic work, yang kelima adalah decision on determination of the organs of international institution. Apabila diterjemahkan, yang pertama adalah kebiasaan internasional, yang kedua perjanjian internasional atau traktat, ketiga keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, keempat adalah karya-karya dari juris atau ahli hukum, dan terakhir adalah keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional. Mengenai penggolongan, Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan dalam pasal 38 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan apabila terjadi disputes, maka yang dapat diaplikasikan adalah yang pertama, 1. International Conventions atau konvensi internasional. Yang kedua adalah international custom atau kebiasaan internasional. Yang ketiga adalah general principles of law atau prinsip-prinsip hukum yang umum. Dan yang terakhir, sumber hukum lainnya seperti judicial decisions atau putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana hukum yang bereputasi tinggi di dunia. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perjanjian internasional? Pada mulanya, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun, dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Misalnya, perjanjian antara Amerika Serikat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang kedudukan PBB di New York. Contoh selanjutnya adalah Konvensi Paris. Konvensi ini dibuat karena adanya permasalahan perubahan iklim. Konvensi ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, akibat hukum dari konvensi tersebut adalah negara pihak atau negara peserta wajib untuk membatasi emisi gas rumah kaca di bawah 2%. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebiasaan internasional? Kebiasaan internasional adalah kebiasaan umum
yang diterima sebagai hukum. Untuk dapat dikatakan sebagai sumber hukum, suatu kebiasaan harus memenuhi dua unsur. Unsur pertama, kebiasaan tersebut dilakukan oleh suatu negara. Dan unsur kedua, kebiasaan tersebut dapat diterima oleh negara lainnya sebagai hukum. General Principles of Law atau prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, tidak terbatas hanya pada asas-asas hukum internasional, melainkan asas-asas hukum pada umumnya seperti asas istiqad baik, asas pacta sunt servanda, asas penyalahgunaan hak atau abuse of rights, dan asas-asas lainnya. Dan terakhir, sumber hukum lainnya seperti putusan pengadilan. Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary source di samping sumber hukum utama. Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional berkenaan dengan suatu permasalahan yang timbul dari akibat penerapan sumber hukum primer seperti perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan asas-asas hukum yang umum. Yang kedua adalah pendapat atau ajaran dari para ahli hukum yang mempunyai reputasi tinggi. Hal tersebut berkenaan dengan pendapat-pendapat mereka dalam hasil penelitian, publikasi maupun dengan kaitan kedudukan mereka sebagai tim kodifikasi dalam berbagai tim kerja hukum internasional seperti International Law Association. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini dikenal pula organizational procedure. Contoh yang dapat saya berikan adalah penerapan prosedur 3M dari WHO dalam situasi COVID-19. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai sumber hukum internasional. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.